ceilingnya keren banget, udah pakai apa LED tanam juga. Double doornya tuh udah pakai smart door lock system guys. Materialnya matte, jadi keset gitu di kaki. Jadi nggak bahaya buat kalian yang punya anak kecil. Rumah ini tuh atapnya udah pakai atap salju. Ini area master bedroomnya, gede banget kan. Katanya ngaku sultan, tapi masa rumahnya gitu-gitu aja. Balik lagi bareng Vita di channel YouTube Vita Lux Property. Kali ini aku lagi ada di salah satu rumah mewah di kawasan Surabaya Timur, dan lokasinya tuh deket banget sama Galaxy Mall yang ada di timur ya guys. Jadi kalian mau ngopi, mau shopping, mau belanja itu tinggal melipir aja. Nah, untuk rumah ini memang posisinya ada di hook, jadi dia tuh bener-bener it's banget ya. Untuk fasad depannya ya, bisa kalian lihat tuh dari perpaduan makan batu alam, material kayu, itu nyatu banget gitu desainnya. Dan lagi untuk ini jalannya ini itu bener-bener lega banget, 4 mobil pun bisa papasan dan longgar plong banget buat kalian. Lanjut, kita mulai masuk nih ke area depannya. Sebelum kita masuk ke depannya nih, kita lihat nih ada pagernya yang gede banget nih. Ini pagar udah pakai otomatis guys, jadi nggak perlu tuh ya yang namanya buka pintu harus turun mobil gitu, udah nggak zaman. Apalagi kalian kan crazy rich-nya Surabaya, masa iya sih mau buka pintu pagar aja harus turun mobil dulu. Jadi kalian tinggal di mobil, pencet remote, pagarnya udah langsung kebuka guys gitu. Masuk lagi ke dalam, di sini ada area carportnya, dan carportnya sendiri ini muat untuk 4 mobil. Jadi kamu mau punya mobil mewah apapun bisa masuk ke sini dan muat ya guys. Dan di samping kanan aku ini akses pintu ke area servis, yang dimana nanti kayak misalkan ART kamu bisa langsung masuk lewat samping ini. Nah, kalau kita mau ngebahas rumah hook ini, luas tanahnya berapa? Nah, untuk luas tanahnya ini tuh sekitar 340 meter persegi, makanya kelihatan gede banget kan ya tadi dari depan. Dan untuk dimensinya itu 17 kali 20 meter gitu, jadi proper banget lah ya buat jadi salah satu rumah buat para sultannya Surabaya. Langsung kita masuk aja ya ke dalamnya. Wow, gila, ini pintu masuknya guys. Pintu masuknya segede ini, dan dia itu udah double door. Materialnya tuh kayu solid untuk pintunya sendiri ini, dan ini didesain custom untuk rumah ini. Dan pastinya rumah ini tuh pakai arsitek ya, jadi bener-bener konsepnya itu tertata banget di sini. Langsung kita masuk ke dalam yuk. Wah, begitu masuk ke dalamnya, iya, aku tadi lupa belum jelasin kalau rumah ini double doornya tuh udah pakai smart door lock system guys. Jadi di sini kalian tinggal pencet-pencet kodenya atau pakai fingerprint, barulah pintunya bisa kebuka. Ya namanya rumah buat sultan ya, harus udah inilah ya, udah pakai fingerprint lah minimal. Gila sih, ini bener-bener aku suka. Kenapa? Double doornya ini materialnya tuh solid, dan dia tuh desainnya kayak bener-bener sesuaiin banget gitu loh, dipikirin banget. Terus untuk kaca-kacanya ini guys, infonya dari owner nih ya, itu kaca-kacanya ini untuk semua kaca di area depan itu udah pakai namanya Synergy Glass. Jadi dia itu kacanya itu bisa mantulin panas. Jadi walaupun di luar tadi panasnya minta ampun ya, aku sampai keringetan nih guys, tapi di dalam rumah tuh rasanya dingin karena dia langsung mantulkan sinar panas dari sinar matahari gitu. Jadi top banget sih. Kalau untuk masalah kusennya memang ini udah nggak pakai YKK guys. Dia ini kusennya pakai Drexstone, tapi yang finish good, jadi grade tertingginya gitu. Wow, begitu masuk ini langsung kesannya plong banget ya, open space banget ini rumahnya. Kemudian ceilingnya ini desainnya agak unik ya guys. Jadi dia kayak nggak kotak gitu, tapi dia agak ngeround gitu. Dan dimasuk lagi ke dalam, beda lagi nih untuk ininya, vinilnya, ceiling sampai vinil guys. Ini ceilingnya keren banget, udah pakai LED tanam juga. Nah ini nih yang bener-bener buat aku tuh selling point banget, jadi kayak center point banget dari rumah ini, karena udah ada dinding batu alam.
dan ada air kayak air semacam air terjun gitu nggak sih? Jadi kesannya rumah itu seger banget. Dan ini tuh bener-bener dari atas, jadi kayak void gitu ya. Area ini tuh area void, dimana terus ada apa namanya airnya seperti ini. Jadi kesannya rumah tuh adem. Dan di sini juga masih ada ininya loh guys, apa namanya kolam. Jadi kalian bisa naruh ikan di dalam situ. Di sini nanti kalau ruangan ini memang fungsinya sebagai ruangan keluarga, dimana kamu bisa naruh TV dan kursi keluarga letter L pun muat di sini. Kemudian ini dapur bersih guys. Jadi begitu tadi kita masuk, kita langsung ketemu yang namanya dapur bersih. Dan di sini kalian masih bisa nempatin island ya guys, karena di sini ada colokan. Jadi masih bisa kalian tempatin island table-nya di sini. Dan untuk dapur bersihnya sendiri itu udah dilengkapi sama kompor listrik, lengkap sama cooker hood-nya ya. Terus di sampingnya ini tuh ada pintu akses menuju ke ini nih dapur kotornya gitu. Jadi ke wet kitchen-nya. Wet kitchen-nya sendiri ini ya kalau buat aku sih lumayan lah ya. Dia tuh udah top table-nya tetap sama pakai material granit seperti di dapur bersihnya tadi, dan masih dilengkapi kompor tanam juga loh guys. Tapi kalau yang ini kompor gas ya, udah lengkap sama cooker hood-nya. Di sini belok kiri ada tempat untuk jemur, ini untuk kamar ART sama kamar mandi ART, dan di sini tuh bener-bener kebuka banget, atasnya tuh kebuka tapi ketutup kaca, jadi kalau siang kesannya tuh terang banget, tapi air nggak bisa masuk ke dalam karena udah ketutup rapat. Dan di samping ini ternyata ruangan yang difungsikan untuk living room-nya. Jadi ini tuh living room-nya bisa diakses dari pintu samping, karena rumah ini tadi kan hook, jadi untuk living room-nya bisa diakses dari pintu samping. Dan sama material material pintunya juga sesolid sama pintu yang di depan tadi. Dan udah pakai smart door lock juga gitu guys. Wow, keren nggak sih itu luarnya? Kita langsung lihat dulu ya sebelah area sampingnya seperti apa. Jadi ini udah ada kayak air terjun mininya gitu. Jadi kesannya tropical banget rumah ini. Vibes-nya kayak berasa kayak di rumah-rumah ala Bali, tapi lokasinya di Surabaya Barat loh guys. Jadi buat kalian yang nggak males liburan ke Bali, Surabaya Timur, sorry, untung diingetin ya, Surabaya Timur. Jadi kalian yang males tuh buat liburan ke Bali, beli rumah ini aja, karena rumah ini udah rasanya kayak vibes Bali banget. Dan ini juga nih, tadi kan aku bilang ada satu area carport yang bisa untuk muat satu mobil. Nah di sini, jadi di samping ini ada pintu aksesnya juga di situ. Ada pintu samping juga nih di tempat aku tadi opening tuh, kayak japandi gitu pintunya. Nah ini tamannya sendiri tuh lega banget. Dan ini kalian tahu ya guys, asal kalian tahu nih aku mau ngasih info nih. Jadi untuk tamannya sendiri ini itu udah pakai ini teknologi untuk penyiraman otomatis. Jadi kita tuh yang punya rumah nggak perlu nyiram gini, atau ART kita nggak perlu nyiram, karena kita tinggal pencet tombol, dia nanti otomatis akan nyiram sendiri. Ada instalasinya di dalamnya, keren kan? Lanjut kita masuk lagi ke dalam yuk. Kita langsung masuk. Jadi rumah ini untuk lantai satunya tuh ada 2 kamar tidur ya. Dan 2 kamar tidurnya tuh udah lengkap sama ensuite bathroom. Salah satunya kamar ini. Yuk, kita masuk. Nah, ini kamar tidur yang di lantai 1 yang buat aku ukurannya agak lumayan gede dibanding yang satunya. Jadi lega banget nih untuk kamarnya. Dan lagi di sisi samping ini full kaca ya guys, bisa kalian lihat nih dari ujung situ kaca, ini kaca, dan ini pintu kacanya bisa dibuka semua. Jadi bisa langsung kalian keluar ke akses taman samping, dan di sini bisa kalian tempatkan area untuk wardrobe, baju-baju kalian, dan di samping kanan ini itu kamar mandinya. Dan kamar mandinya sendiri ini ya, oke, bentar. Nah ini kamar mandinya, tapi kayak ada lampu yang nggak nyala deh, nggak apa-apa. Jadi kamar mandinya ini keramiknya itu dindingnya itu udah full banget, dari lantai sampai ceiling itu udah full granit, dan kacanya pun juga gede banget, estetik banget nih kacanya. Terus udah lengkap sama sekat pembatas tempered glass untuk area bed showernya. Jadi keren banget sih, bener-bener terkonsep banget sih. Kalau aku ngeliat rumah ini tuh kayak kesannya Japandinya dapet, minimalisnya dapet, natural tropicalnya juga dapet gitu. Nah kita langsung masuk aja ya kita langsung lanjut naik. Gimana sih lantai 2-nya?
sebelum ke lantai 2 ini kan aku ngelewatin tangganya nih guys. Ini tangganya nih lega banget gitu ya. Jadi kalian mau bawa barang ke atas tuh nggak akan kesusahan kalau kalian ngelewatin tangga ini. Dan material tangganya ini aku seneng karena apa? Dia tuh nggak glossy gitu loh. Dia tuh ngedove apa sih bahasanya, matte. Nah jadi dia tuh udah pakai materialnya matte, jadi keset gitu di kaki. Jadi nggak bahaya buat kalian yang punya anak kecil. Ditambah lagi nih railingnya tuh udah pakai kayak kaca tempered nih, kaca tempered. Udah gitu untuk handle-nya ini tetap pakai unsur material kayu, jadi benar-benar menyatu banget sama desainnya rumah ini. Oh iya guys, aku tadi lupa ngasih tahu, rumah ini tuh atapnya udah pakai atap salju. Kalian tahu kan ya yang namanya atap salju itu? Jadi dia itu kayak, kalian mungkin tahu kulkas itu kan materialnya ada kayak penahannya tuh. Nah itu, jadi atap salju tuh dia tuh bisa nahan panas dari luar. Jadi rumah itu rasanya tetap dingin gitu. Nah, kita udah nyampe di lantai 2-nya. Lantai 2-nya ini benar-benar juga masih ada area open space gede, dan di sini ada satu ruangan kecil untuk storage, kalian simpen barang atau ya mini gudang lah ya. Terus di belakang aku ini itu ada pintu kaca, dan kacanya ini bisa dibuka guys. Nih, aku tunjukin ya. Wait. Tuh, kacanya bisa dibuka. Jadi kayak ini mini balkon gitu. Di sini ada para juga. Jadi kan rumah ini kebetulan ngadepnya ke barat. Jadi kenapa sama ownernya tuh dipasang para gini, selain untuk menunjang estetika dan desain fasad depan dari rumahnya, ini juga fungsinya untuk menangkal panas kalau di jam-jam matahari turun lah ya, jadi di sore-sore hari. Nah kita enaknya mana nih? Kita langsung lihat master bedroom atau junior bedroomnya dulu? Kayaknya junior suite dulu lah ya. Jadi ini junior suite-nya itu ada 3 di lantai 2-nya ini. Ini salah satunya. Ukurannya seperti ini, lega banget. Kalian mau nata improve ruangannya seperti apa, pakai desain interior kalian udah pasti proper banget. Nah ini kita masuk ke kamar mandinya guys. Jadi memang rumah ini tuh kamar mandinya emang didesain kayak agak-agak apa ya, kalau aku bilang agak semi gelap gitu ya, supaya kesannya lebih mewahnya kali ya. Jadi kayak granitnya ini semua tuh pakai warna-warna gelap, jadi biar kesannya tuh luxury banget gitu untuk kamar mandinya. Kalau untuk template dalamnya, semua kamar mandi di rumah itu sama, jadi model desainnya sama, dan semua sanitarinya pakai standar Toto dan Grohe untuk rumah ini. Oh ya guys, sebelum kita lanjut masuk ke master bedroom, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Dan buat kamu yang butuh info properti yang lain, kamu bisa tuh follow akun sosial media aku yang lain di vitalux_property. Yuk kita lanjut lagi ke area master bedroomnya. Nah ini area master bedroomnya gede banget kan tuh. Ya namanya master bedroom pasti harus gede lah ya. Dia ini gila, gede banget nih. Aku di sudut kamarnya sendiri aja segini guys. Wow, ini kamu mau nempatin tempat tidur ukuran king size pun itu masih lega banget, masih sisa banget. Di sini kamu masih bisa tempatin area wardrobe dan lain sebagainya. Mungkin walk-in closet kamu bisa kalian tempatkan di sini. Dan ini untuk pencahayaannya sendiri udah nggak perlu ditanya lagi ya. Kacanya ini gede banget. Dan ini bisa akses ke area balkoninya. Jadi untuk master bedroomnya ini langsung punya direct akses ke balkoni, dan balkoninya pun langsung mengarah ke sisi samping ya, ke sisi samping rumah. Dan langsung dapat pemandangan taman samping, dan tetap pakai frameless glass juga untuk balkoninya. Ditambah lagi nih untuk namanya master bedroom, yang jelas untuk kamar mandi dalamnya ya pastinya ini nih udah pakai double ya, untuk double sink. Double sink. Kemudian ini udah pakai Toto juga untuk toiletnya. Ini pun udah pakai tempered glass. Semua overall sama sih. Kalau untuk rumah ini semua kamar mandinya desainnya sama, material warna untuk dindingnya, lantainya udah pakai yang matte. Kemudian bentuk kacanya, semua lightingnya konsepnya sama. Cuman yang bedain master bedroom udah pakai 2 untuk wastafelnya udah ada 2. Gitu sih guys. Gimana guys kalau menurut kalian rumah ini? Kalau kalian minat dan benar-benar penasaran nih, nggak usah lama-lama, langsung kontak Vita untuk jadwalkan survei rumah ini sekarang.
ternyata enak juga ya duduk-duduk di sini. Udah dapat pemandangan skylightnya keren banget, pas langitnya lagi biru-birunya lagi. Ditambah ada suara gemericik air dari dindingnya nih kayak menambah kesan apa ya, refresh banget di rumah ini. Kalau menurut kamu gimana guys sama rumah ini? Rumah yang barusan aku review ini. Kalau kalian minat nih mau survei lokasi bareng Vita, langsung kontak Vita di nomor WA Vita di deskripsi dan kita bisa langsung janjian survei. Ditambah lagi jangan lupa kamu untuk subscribe, like, dan komen video ini sebanyak-banyaknya buat perkembangan channel YouTube aku, dan pastinya sampai ketemu di next video. Bye!